Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, senang sekali ya pagi ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yeay, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, kita mau sapa dulu ya Kak, adik-adik yang ada di rumah. Iya, kita sapa dulu. Nah, sapaannya kayak yang kemarin, ingat nggak gayanya kayak gimana? Kita coba satu kali dulu ya. Kalau Kakak tanya, apa kabar? Kita jawabnya luar biasa bersyukur. Kita ulangin ya Kak, sekali lagi bareng-bareng sama adik-adik di rumah. Yuk bareng-bareng ya. Apa kabar? Luar biasa bersyukur. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Oke, pada pagi hari ini yang siap memuji Tuhan, coba Kakak dengar suaranya. Aku siap gitu ya. Siap memuji Tuhan? Aku siap memuji Tuhan. Iya, udah kedengeran ya sampai sini adik-adik suaranya. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu apa Kak? Dari terbit matahari. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita harus semangat nyanyinya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita puji Tuhan. Supaya gerakan yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, selanjutnya kita mau Berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Iya. Jadi doanya akan dipimpin oleh Kak Weni. yuk adik-adik kita mau berdoa dulu. Sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam tidur kami semalam. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini kami hendak mengikuti sekolah minggu. Berkati hati kami, pikiran kami, kiranya sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga teman-teman kami di rumahnya masing-masing dalam mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita bersama-sama katakan, amin. Iya. Nah, kita mau lanjut untuk pujian. Jadi kita mau bersuka cita untuk hari ini. Jadi kita harus menyanyikan dengan lebih semangat. Yang lebih kita semangat ya. mulai firman pada hari ini. Kita pujikan lagu Kasih Yesus, indah-indah. Oh indah, yuk Kak Fania. Ayo adik-adik bangkit berdiri lagi. Kasih Yesus, indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
harus lebih semangat ya. Ikutin gerakannya Kak Deborah yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekarang ikutin gerakanku ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih. Sekarang adik-adik boleh duduk. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan Firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Elia Dwi Prasetyo. Mari kita saksikan. Shalom adik-adik, apa kabar? Halo teman-teman. Puji Tuhan, saat ini kita bersama akan mengikuti sekolah minggu dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pak Pendeta ditemani oleh Mas Dimas dan kita bersama akan membaca dan juga nanti akan mendengarkan cerita. Sebelumnya, Pak Pendeta akan bertanya ke adik-adik di rumah. Kalau disuruh memilih, suka tempat yang gelap atau yang terang? Dimas pilih apa? Oh, Dimas pilih yang terang. Kenapa? Gelap bikin takut ya? Iya. Oh iya, di tempat gelap kita nggak bisa melihat apa-apa. Kalau jalan susah, bisa nabrak kursi atau meja. Mencari benda nggak kelihatan. Lebih enak di tempat yang terang. Kita bisa melihat semuanya. Kalau kita mau beraktivitas, mau berjalan, mau kemana-mana, mau mencari sesuatu, lebih mudah karena semuanya terlihat. Nah, orang yang suka di tempat terang biasanya kalau pengen sembunyi atau menyembunyikan sesuatu, pasti nyarinya di tempat yang gelap. Menutupi sesuatu, carinya atau ditempatkannya di tempat yang gelap. Nah, kalau adik-adik suka tempat yang terang, ruangan yang terang, artinya kita juga harus hati-hati menjaga sikap. Karena apa? Di tempat terang semua terlihat. Apapun yang adik-adik kerjakan atau lakukan pasti akan dilihat oleh orang. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Supaya yang kita lakukan itu sesuatu yang baik dan benar, dan orang yang melihat itu bisa menerima, bahkan mencontoh atau meneladaninya. Salah satu contoh tindakan yang atau perbuatan baik dan benar yang harus adik-adik lakukan karena kita hidup di tempat yang terang adalah sikap jujur. Jujur itu berarti berkata apa adanya. Kebalikannya adalah tindakan yang suka berbohong, suka menipu. Nah, itu tidak boleh. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 dan 20. Tolong Dimas dibaca. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Terima kasih Dimas. Nah, ini adik-adik. Injil Yohanes 1 ayat 19 dan 20. Pak Pendeta baca lagi ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam
dan orang-orang lari kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Dia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Siapakah Yohanes Pembaptis ini? Dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyiapkan kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tapi ketika Yohanes Pembaptis sudah mulai bekerja, melayani, orang-orang pada bingung, ini siapa dia? Jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini Mesias yang akan datang, yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga mereka lalu bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Dan ternyata Yohanes Pembaptis, karena dia sadar dia adalah utusan Tuhan untuk menyiapkan kehadiran Mesias, dia jujur, dia tidak berdusta dan mengaku bahwa aku bukan Mesias. Mesias akan datang nanti setelah dia. Ini adik-adik, sikap jujur yang diperlihatkan, dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia bicara apa adanya, tidak menipu, tidak berdusta, tidak berbohong. Dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Orang yang jujur juga tidak akan membuat orang lain menjadi rugi atau bahkan terluka atau celaka. Jujur untuk kebaikan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kita belajar untuk bersikap jujur supaya orang melihat, orang mencontoh sebagaimana Yohanes Pembaptis. Nah, sebaliknya, kebalikan dari sikap jujur apa tadi, Dimas? Suka berbohong atau berdusta, menipu. Nah, Pak Pendeta punya cerita tentang sikap berbohong. Cerita tentang kancil. Nah, ini kancil. Kancil dikenal sebagai binatang yang pinter, cerdik. Tetapi dalam cerita kali ini, kancil selain cerdik, selain pinter, tapi dia suka bohong, suka menipu, suka usil, suka jahil kepada teman-temannya. Nah, pada suatu hari, di sebuah padang rumput, si kancil jalan-jalan. Ting-tung, 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 ting-tung. Ngapain ya aku hari ini ya? Bosen ah. Aku akan melakukan sesuatu yang asik. Aku punya ide. Aku akan menggoda, mengganggu teman-temanku. Siapa ya sekarang yang akan aku ganggu? Ya jalan lagi keliling ke sana kemari mencari sesama penghuni padang rumput. Itu dia, aku ketemu. Aku lihat rombongannya Pak Rusa dan keluarga besarnya. Tunggu saja. Si kancil mendekat, semakin mendekat ke rombongannya Pak Rusa. Apa yang akan dia lakukan? Si kancil bersiap-siap. Aku akan mengganggu mereka dengan cara berteriak kalau ada harimau. Pasti mereka akan lari kocar-kacir. Itu pikirannya si kancil. Bener deh. Nih, ketika Pak Rusa dan keluarganya sedang makan rumput dengan tenang, tiba-tiba si kancil berteriak, "Bahaya, bahaya! Ada Pak Harimau! Lari semuanya! Awas kalian ditangkap dan dimangsa! Ayo segera lari! Selamatkan diri kalian!" Mendengar teriakan seperti itu dari teriakan si kancil, Pak Rusa dan keluarga besarnya kaget. "Ayo lari! Ayo lari! Selamatkan diri kalian!" Semuanya berlari, semuanya berteriak, semuanya histeris. Kalau histeris gimana? Takut, lari. Semuanya lari. Karena panik, mereka lari saling tabrak. Ada yang tabrakan, ada yang sampai jatuh. Kasihan sekali. Mereka kaget, mereka takut,
Mereka lari sekencang. Ada yang tanduknya bertabrakan, lalu saling nyangkut. Ada yang jatuh ke semak duri, luka-luka. Ada yang jatuh ke selokan air. Kasihan sekali. Nah, ada ini seekor anak rusa menangis. Mamaku di mana? Aku ditinggal. Dia ditinggal oleh ayah ibunya karena semuanya lari ketakutan. Dia bingung lari ke sana, lari kemana? Mamaku mana? Papaku mana? Saudara-saudaraku mana? Dia menangis. Melihat itu semua, kira-kira si Kancil bagaimana? Apakah dia sedih? Tidak. Si Kancil malah tertawa. Lucu sekali mereka. Mereka saling tabrak. Udah pada gede, larinya pada tabrak-tabrakan semuanya. Itu ada yang nyangkut itu tanduknya. Lucu sekali. Itu ekspresi si Kancil yang senang sekali melihat Pak Rusa dan rombongannya lari kocar-kacir. Dia lalu si Kancil ini pergi, cari yang lain, akan aku goda lagi, pasti asik, pasti menyenangkan, kata si Kancil. Bener adik-adik, si Kancil tidak berhenti, dia pergi ke sana lagi, cari lagi, mau ganggu yang mana ya, rombongan apa lagi ya. Nah, ketemu ini, ada satu rombongan lagi, rombongannya Pak Kerbau dan keluarganya. Mereka juga sedang makan rumput dengan tenang, pelan. Si Kancil sudah siap-siap. Tunggu saja. Aku berteriak, kalian pasti lari kocar-kacir. Si Kancil mendekat, lalu tiba-tiba berteriak, awas! Ada harimau mendekat, harimau sedang mencari mangsa, lari kalian semua, selamatkan diri. Mendengar suara seperti itu, Pak Kerbau kaget. Ayo lari, selamatkan diri kalian. Dia memberi komando kepada anggota keluarganya, ayo segera pergi, jangan sampai dimangsa oleh apa tadi? Harimau. Betul. Pak Kerbau badannya besar, tanduknya besar, tetapi karena badan besar dan sudah tua, larinya nggak bisa cepat. Yang lain juga demikian. Karena kaget, karena takut, mereka juga seruduk sana, seruduk sini. Ada yang terluka kena tanduk temannya. Kasihan sekali. Melihat itu semua, sekali lagi Kancil justru tertawa. Berhasil, hore! Aku bisa menggoda, mengganggu, menjahili Pak Rusa dan Pak Kerbau. Senangnya hatiku. Itu kata si Kancil. Dia sudah mengganggu, sudah menipu, sudah bertindak usil, jahil kepada kawanan Pak Rusa dan Pak Kerbau. Dia malah senang. Aduh, bagaimana ini? Adik-adik, keluarga Pak Rusa dan Pak Kerbau bersedih karena ada beberapa di antara mereka yang sakit. Lari ke sana, lari kemari, kena semak duri, tabrakan, jatuh ke air, jatuh ke kubangan lumpur. Mereka bersedih. Nah, akhirnya suatu hari Pak Rusa dan Pak Kerbau berjumpa. Mereka bertemu, mereka ngobrol. Pak Rusa bertemu dengan Pak Kerbau. Aduh, beberapa hari terakhir ini kami sedang bersedih Pak Kerbau. Gara-gara ulah si Kancil, kami sampai lari tunggang langgang, ditipu. Si Kancil teriak-teriak katanya ada harimau. Sampai ada anak-anak yang hilang, pisah dengan orang tuanya. Ada yang jatuh ke selokan, ke air. Ada yang nyangkut di semak duri, sakit, ada yang belum sembuh sekarang, ada yang patah kakinya karena jatuh dan keinjek. Pak Kerbau juga bicara yang sama, ceritanya sama Pak Rusa. Kemarin juga kami ditipu oleh Kancil. Dia teriak katanya ada Pak Harimau. Kami lari tunggang langgang, ternyata
cuman bohongan. Padahal kami sudah lari ketakutan. Ada yang jatuh, ada yang kena tanduk. Aduh, besok lagi kami tidak akan percaya dengan omongannya Kancil, kata Pak Kerbo. Pak Rusa juga mengatakan yang sama. Iya, kami juga tidak akan percaya lagi dengan omongannya Kancil. Sukanya tipu, sukanya bohong, bikin orang kaget. Ternyata tidak ada apa-apa. Itu kata Pak Rusa dan Pak Kerbau. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara si Kancil lagi. Tolong, tolong, aku dikejar sama harimau. Tolong Pak Rusa, tolong Pak Kerbo. Aku sedang dikejar harimau lapar. Selamatkan aku. Tapi Pak Rusa dan Pak Kerbo diam aja. Paling Kancil bohong lagi, nipu lagi, jahil lagi, usil lagi. Enggak, biarin aja. Paling dia cuma main-main. Itu kata Pak Rusa dan Pak. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi adik-adik? Kancil ini sedang dikejar, benar-benar dikejar oleh harimau. Nih harimaunya, aku lapar, aku mau cari makan. Itu adik Kancil, kejar semua. Ayo terus tak kejar biar sampai ketemu aku makan kamu nih. Ya, kalau harimau gimana? Apa-apanya? Karena tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, Kancil akhirnya tertangkap oleh harimau lapar. Pak Rusa dan Pak Kerbau tidak sempat menolong karena mereka berpikir apa yang diomongkan dan diucapkan oleh Kancil adalah bohong. Itu yang terjadi adik-adik. Kita belajar pertama dari Yohanes Pembaptis yang jujur, bicara apa adanya. Dan kita harus menghindari tindakan seperti Kancil yang suka bohong, suka nipu, suka usil, suka jahil. Karena kebohongan akan mendatangkan celaka untuk dirinya dan orang-orang di sekitar. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Ayo Dimas berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami belajar seperti Yohanes Pembaptis untuk jujur, karena hidup kami di tempat yang terang, orang melihat, sehingga kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan. Dan ajarkan kami untuk menghindari sikap suka bohong, suka menipu, jahil usil kepada sesama kami, kepada teman kami. Karena itu akan merugikan, membuat celaka diri kami maupun orang lain. Tolong ya Tuhan anak-anak-Mu terus mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu. Berkati anak-anak-Mu khususnya sekolah minggu GKJ Sabdo Sumunar. Mereka yang belajar, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan hikmat. Dan biarlah kami anak-anak-Mu terus merasakan kasih Tuhan di tengah keluarga bersama orang tua kami. Kami boleh bermain dengan saudara-saudara kami dengan baik, dengan saling menghargai, saling belajar untuk jujur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Dan kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah. Nah adik-adik, kita tadi udah dengar ya firman dari Bapak Elia. Bagus banget ya adik-adik. Nah jangan lupa diterapkan di rumah, di kehidupan kalian sehari-hari, oke? Oke, nah gak kerasa nih ya Kak, kita udah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Iya. Sebelum kita menutup ibadahnya, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Apa itu? Laskar Kristus. Yuk, saya bangkit berdiri ya. Kita harus semangat banget. Kita mau pakai gerakan ya dengan gerakannya Kak Deborah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh,
kakaknya Kak Weni. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, sebelum nanti kita mau mengingatkan kalian, setelah ibadah ini selesai, akan ada video dari adik-adik yang sudah mengumpulkan ke Kak Novi ataupun Kak Weni dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Jangan lupa ya nanti untuk ditonton. Nah, sekarang kita mau mengingatkan apa nih, Kak? Kita mau ngingatin kalian untuk tetap menerapkan 3M. Kira-kira apa itu, Kak? Yang pertama, Kita harus memakai masker. kita mau yang pertama memakai masker, yang kedua Mencuci tangan. mencuci tangan, Dan dan yang Men- ketiga menjaga jaga jarak. Nah, jangan lupa untuk senantiasa diterapkan ya adik-adik. ya. Nah, kita sekarang sudah berakhir di penghujung ibadah. Jangan lupa untuk saksikan terus sekolah minggu ya. Dan Iya. ikutin terus, oke? Tetap semangat. harus semangat terus. Jadi, Sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.